Baiklah, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Amos Simbolon, NPM 219522038. Hari ini akan melakukan tentang membahas maturity pada COVID. Maturity level pada COVID adalah suatu metode untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, yang berarti adalah mengukur sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut. Seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-tujuan COVID, yang sebagai contoh adalah beberapa proses dan sistem kritikal yang membutuhkan manajemen keamanan yang lebih ketat dibanding proses dan sistem lain yang tidak begitu kritikal. Di sisi lain, derajat dan kepuasan pengendalian yang dibutuhkan untuk diaplikasikan pada suatu proses adalah didorong pada selera risiko enterprise dan kebutuhan kepatuhan yang diterapkan. Penerapan yang tepat pada kelola TI di suatu lingkungan enterprise tergantung pada pencapaian tiga aspek maturity, yaitu kemampuan, jangkauan, dan kontrol. Peningkatan maturity akan mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi, mendorong berkurangnya kesalahan dan meningkatkan kuantitas proses yang diperkirakan kualitasnya, dan mendorong efisiensi biaya terkait dengan penggunaan sumber daya TI. Maturity model dapat digunakan untuk memetakan 1. Status pengelolaan TI pada perusahaan pada saat itu. 2. Status standar industri dalam bidang TI saat ini atau disebut juga sebagai pembanding. 3. Status standar internasional dalam bidang TI saat ini atau disebut juga sebagai pembanding. 4. Strategi pengelolaan TI perusahaan atau ekspektasi perusahaan terhadap posisi pengelolaan TI perusahaan. Tingkat kemampuan pengelolaan TI pada skala maturity dibagi menjadi 6 level. Level 1, initial level. Pada level ini, organisasi pada umumnya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan suatu produk baru. Ketika suatu organisasi kelihatannya mengalami kekurangan pengalaman manajemen, keuntungan dan mengintegrasikan pengembangan produk tidak dapat ditentukan dengan perencanaan yang tidak efektif respon sistem. Level 2 atau disebut juga repeatable level. Pada level ini, kebijakan untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ditetapkan. Tingkat efektif suatu proses manajemen dalam mengembangkan proyek adalah institutionalized. Dengan memungkinkan organisasi untuk mengulangi pengalaman yang berhasil dalam mengembangkan proyek sebelumnya, walaupun terdapat proses tertentu yang tidak sama. Level 3 atau disebut juga definite level. Pada level ini, proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. 4. Managed level. Pada level ini, organisasi membuat suatu metrik untuk suatu produk, proses dan pengukuran hasil. Proyek mempunyai kontrol terhadap produk dan proses untuk mengurangi variasi kinerja proses sehingga terdapat batasan yang dapat diterima. Risiko perpindahan teknologi produk, proses manufaktur, dan pasar harus diketahui dan diatur secara hati-hati. Proses pengembangan dapat ditentukan karena proses diukur dan dijalankan dengan limit yang dapat diukur. Level 5, optimized level. Pada level ini, seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. Teknologi informasi sudah digunakan terintegrasi untuk otomatisasi proses kerja dalam perusahaan.
meningkatkan kualitas, efektivitas, serta kemampuan beradaptasi perusahaan. Tim pengembangan produk menganalisis kesalahan dan defects untuk menentukan penyebab kesalahannya. Proses pengembangan melakukan evaluasi dan mencegah kesalahan yang telah diketahui dan defects agar tidak terjadi lagi. Demikianlah penjelasan kali ini. Jika ada pengucapan kata atau kesalahan lainnya, mohon dimaklumi.